사실은 기분은 상당히 지금 안 좋은 상태고, that I didn't like track the ball, but I like looked to Bedoya. Like 2 or 3 or even 4 games in a row. And yeah, to receive this trophy is just... Je neemt die vrije trap. Ramai op de lat. Isu pemain titip di sepak bola Indonesia bukan hal baru lagi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuka cerita bahwa sempat ada upaya untuk menitipkan pemain di skuad Garuda. Shin Tae-yong bekerja sebagai pelatih Timnas Indonesia mulai awal 2020 lalu. Sejak saat itu, pelatih asal Korea Selatan itu melakukan kebijakan yang cukup menarik yakni, potong generasi, dalam pemilihan pemain. Banyak pemain muda dapat kesempatan untuk membela Timnas Indonesia pada level senior. Tidak banyak pemain senior yang rutin dapat panggilan ke Timnas Indonesia. Satu nama senior yang rutin dipanggil adalah Fahrudin Arianto. Di balik kebijakan potong generasi itu, tidak jarang ada pemain-pemain yang pemanggilannya ke Timnas Indonesia diragukan. Lantas, benarkah ada pemain titipan di Timnas Indonesia pada era Shin Tae-yong? Pemain titipan Timnas Indonesia era Shin Tae-yong skuad Timnas Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum laga babak 16 besar Piala Asia 2023 versus Australia, Minggu, 28 Januari 2024. AP foto, Aijaz Rahi soal pemain titipan di Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengakui ada upaya untuk melakukannya itu. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak menyebut siapa yang coba menitipkan pemain. Akan tetapi, dia menolak upaya tersebut. Ada yang menitipkan pemain. Tetapi, tidak pernah saya tanggapi, satu pun tidak pernah terjadi selama saya di sini, jadi tidak perlu khawatir lagi, ucap Shin Tae-yong dikutip dari Tempo. Selama melatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga dikenal punya kebijakan tegas dalam hal disiplin. Pelatih 53 tahun itu pernah mencoret beberapa pemain karena alasan melanggar aturan disiplin di Timnas Indonesia. Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia meski pernah bermain untuk Belanda U21, begini celahnya. Martin Paes disebutkan masih bisa membela Timnas Indonesia meski pernah bermain untuk Timnas Belanda U21 ketika telah berusia 21 tahun. Martin Paes, kiper FC Dallas di Major League Soccer, MLS, tengah menjalani naturalisasi yang diajukan oleh PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Naturalisasi Martin Paes secara hukum Indonesia kemungkinan akan berjalan lancar, tetapi tidak secara legal FIFA ketika PSSI memohon peralihan federasi dari Belanda. Berdasarkan statuta FIFA yang terbit terakhir pada 2022, Martin Paes dapat terganjal pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, tulis aturan tersebut. Sebelumnya, Martin Paes pernah 2 kali memperkuat Timnas Belanda U19, 2 kali di Timnas Belanda U20, dan 6 kali untuk Belanda U21. Penampilan terakhir Martin Paes di level Timnas adalah bersama Belanda U21 ketika berlaga selama 90 menit melawan Timnas Belarusia dalam babak kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Peluang masih ada ketika itu, Martin Paes yang lahir pada 14 Mei 1998, telah berumur 22 tahun. Anggota Komite Disiplin, Komdis, PSSI yang pernah mengurus proses naturalisasi, Hassani Abdul Ghani, mengungkapkan bahwa Martin Paes masih berpeluang bermain untuk Timnas Indonesia. Bagaimana caranya? Hassani mengatakan bahwa ada ayat lain dalam pasal 9 Statuta FIFA 2022 yang dapat membantu Martin Paes.
Ada ayat lain dalam pasal 9 yang menyatakan pengecualian bagi mereka yang peraturan negaranya tidak mengenal dui kewarganegaraan. Oleh karenanya, menurut saya, Martin Paes masih mempunyai kesempatan jika tim legal PSSI jeli melihat aturan, khususnya uraian di artikel 9 Statuta FIFA tersebut. Good luck, jelas Hassani. Setidaknya ada 4 striker keturunan yang bisa dipantau pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, di Belanda. Kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ST menuturkan satu masalah yang masih menjadi kelemahan timnas Indonesia usai Piala Asia 2023, yakni lemahnya daya gedor. Posisi striker tajam belum dimiliki tim Garuda untuk bersaing di level tinggi. Untuk itulah pelatih asal Korea Selatan itu telah meminta izin Erick Thohir untuk terbang ke Belanda memantau pemain-pemain keturunan Indonesia yang berposisi sebagai striker. 1. Ula Romeni. Striker 23 tahun ini lahir di Nijmegen, Belanda, pada 20 Juni 2000. Dia memiliki keturunan Indonesia dari neneknya dari jalur ibu yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Romeni merupakan produk Akademi NEC Nijmegen. Sempat dipinjamkan ke Willem II pada 2020, akhirnya dia dijual ke FC Emmen pada Januari 2022. Musim ini, FC Utrecht merekrutnya dengan status bebas transfer. Musim ini, Romeni sudah melakoni 13 penampilan di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda 2023 hingga 2024, dan baru mencetak 1 gol. Kebanyakan dia main dari bangku cadangan, hanya 4 kali sebagai starter. 2. Dean Zandbergen. Striker berusia 22 tahun ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Jakarta. Saat ini, dia bermain untuk Sparta Rotterdam U21. Dia memulai karir di Akademi Top pada 2014 dan sempat dipinjamkan ke beberapa klub sebelum akhirnya dilepas ke Sparta U21. Musim ini, Zandbergen sudah mencetak 4 gol dan 5 assist dalam 18 penampilannya bersama Sparta U21. 3. Delano Ladan. Bomber berusia 24 tahun ini lahir di Leiderdorp, Belanda, dan memiliki darah keturunan dari kakeknya yang merupakan orang Jawa. Ladan merupakan jebolan Akademi Feyenoord Rotterdam sejak 2006. Selama di Feyenoord, dia sempat dipinjamkan ke beberapa klub seperti ADO Den Haag dan SC Cambuur sebelum akhirnya direkrut Top OSS dengan bebas transfer. Kini, bersama Top OSS, Ladan bermain di Eerste Divisie, alias divisi kedua Liga Belanda. Musim ini, dia baru mencetak 1 gol dari 17 penampilannya. 4. Jens Raven. Striker kelahiran Belanda ini masih berusia 18 tahun. Belum jelas dari mana dia memiliki darah keturunan Indonesia. Saat ini, Raven bermain untuk FC Dordrecht U21. Musim ini, dia baru bermain 2 kali dan mencetak 1 gol. Nathan Choyaon akan segera ke Indonesia, saya mau secepatnya bela timnas. Nathan Choyaon saat ini tengah menanti waktu yang tepat untuk datang ke Indonesia dan menjalani Sumpah WNI. Ia ingin secepatnya bermain untuk timnas Indonesia. Nathan sebelumnya sudah menjalani serangkaian proses naturalisasi. Ia hanya tinggal menjalani syarat terakhir, yakni Sumpah WNI. Proses Sumpah WNI Nathan sempat tertunda karena tidak mendapatkan izin dari klub sebelumnya, Swansea City. Kini, Nathan sudah berpindah klub dengan kembali ke Belanda. Ia bergabung dengan SC Heerenveen dengan status pemain pinjaman dari Swansea City. Kami masih melanjutkan proses naturalisasi itu. Saya, sih, ekspektasinya ingin segera datang ke Indonesia untuk bisa menyelesaikan semuanya. Saya ingin secepatnya bisa bermain untuk timnas, kata Nathan kepada Kumparan usai pertandingan Heerenveen versus Ajax Amsterdam. Ketika ditanya soal kans datang ke Indonesia pada Februari atau Maret ini, Nathan Choyaon mengatakan bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Ia berharap bisa ke Indonesia sebelum jeda internasional pada Maret nanti. Semoga saja bisa datang Februari atau Maret 2024. Kita lihat saja bagaimana nanti, ucap Nathan. Saya pengennya bisa melakukan Sumpah WNI itu secepat mungkin. Nanti, kan, ada jeda internasional juga, ya, semoga bisa sebelum itu.
Kayaknya itu waktu yang tepat, dirinya menambahkan. Towel mencuat selama timnas Indonesia mengikuti Piala Asia 2024. Dia sempat melempar kritik terhadap kebijakan naturalisasi pemain timnas Indonesia. Lantas, siapa Bung Towel dan bagaimana kritiknya? Poin itu menjadi sasaran Bung Towel. Menurut Bung Towel, Shin Tae-yong justru menganggap remeh mental pemain lokal. Ia pun menagih tanggung jawab ST yang seharusnya dapat memperbaiki kelemahan tersebut selama 4 tahun melatih timnas Indonesia. Di samping itu, Bung Towel juga tak luput mengarahkan kritik kepada PSSI. Sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI dianggap terlalu gencar menaturalisasi pemain. Di mata Bung Towel, hal itu membuat kompetisi tanah air yang sejatinya menjadi pabrik untuk memproduksi pemain timnas justru dipertanyakan. Terburu ini, Shin Tae-yong dipecat dari timnas Indonesia saat ini jika Bung Towel jadi ketum PSSI. Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Towel menegaskan akan langsung memecat Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia saat ini juga jika dirinya adalah ketua umum, ketum PSSI. Sebab menurut Bung Towel, Shin Tae-yong sudah tak layak menangani timnas Indonesia. Kendati demikian, nyatanya sampai saat ini PSSI masih mempertahankan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Setidaknya, Shin Tae-yong akan bertahan melatih skuad Garuda hingga akhir Juni 2024. Shin Tae-yong pun berpeluang menambahkan kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia andai berhasil mencapai target yang diberikan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir di Piala Asia U23 2024 yang akan bergulir di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024, target yang diberikan PSSI kepada Shin Tae-yong adalah mengantarkan timnas Indonesia U23 ke babak perempat final Piala Asia U23 2024 nanti. Hasil dari kompetisi itulah yang akan menjadi penentu nasib Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Melihat hal tersebut, Bung Towel pun mengaku heran dengan PSSI, khususnya anggota Exco-nya. Sebab menjadikan Piala Asia U23 2024 sebagai bahan evaluasi Shin Tae-yong. Padahal sebelum kompetisi itu, ada laga lanjutan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024. Setidaknya timnas Indonesia akan memainkan 2 laga melawan Vietnam yang hasilnya sangat berpengaruh terhadap masa depan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Bung Towel, kualifikasi Piala Dunia 2026 jauh lebih penting ketimbang hasil Piala Asia U23 2024. Karena itulah Bung Towel menyayangkan Exco PSSI justru menjadikan bahan evaluasi kinerja Shin Tae-yong justru dari Piala Asia U23 2024. Terlepas dari itu semua, Bung Towel sendiri sejatinya justru sudah merasa Shin Tae-yong sudah layak dipecat dari kursi kepelatihan Garuda, sehingga andai ia jadi ketum PSSI, maka sudah pasti pelatih asal Korea Selatan itu kini sudah dipecat. Menurut saya Exco PSSI kelolosan. Lupa yang namanya kualifikasi Piala Dunia 2026, padahal dari segi event itu yang paling ultimate, enggak ada lawan lagi, termasuk kualifikasinya. Tetapi ternyata yang jadi poin reviewnya, poin evaluasinya nanti pas Piala Asia U23 2024, kata Bung Towel. Sejumlah pemain keturunan di Eropa berbondong-bondong menyatakan keinginannya untuk tampil bagi timnas Indonesia. Sebelumnya, banyak pemain keturunan Indonesia di Eropa yang justru menolak tawaran naturalisasi untuk memperkuat tim Garuda. Hal ini tidak terlepas dari fenomena para pemain keturunan di Eropa yang sukses bersama timnas Indonesia saat tampil di Piala Asia 2023 lalu. Maka dari itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyambut keinginan baik tersebut dengan bakal berkunjung ke Belanda untuk mencari pemain keturunan yang berkarier di sana. Jairo Riedewald menyatakan minatnya untuk tampil bagi timnas Indonesia di media sosial Instagramnya. Ia memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Ambon. Namun, pemain Crystal Palace itu sebelumnya sudah pernah bermain untuk tim senior Belanda dan artinya peluang Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi timnas Indonesia sangat kecil. Akun Instagram _Indonesia yang membagikan jawaban Jairo Riedewald saat ditanya kemungkinan membela Indonesia. Respons dari pemain berdarah Suriname Indonesia itu sudah didapat. Selalu mungkin.
Biar waktu yang menjawab, kata Jairo Riedewald saat menjawab pesan. Tapi, PSSI harus cermat untuk menaturalisasi Jairo Riedewald. Pemain 27 tahun itu sudah pernah membela Belanda 3 kali di kualifikasi Piala Eropa pada 2015. Jairo merupakan anak dari seorang ayah asal Suriname. Dia mempunyai garis keturunan Indonesia dari ibunya. Sebagai pemain jebolan Akademi Ajax, Jairo Riedewald sempat memperkuat The Amsterdammers pada rentang 2013 sampai 2017. Saat itu, Frank de Boer yang menjadi pelatih Ajax. Saat Frank de Boer pindah ke Crystal Palace, Jairo Riedewald juga dibawa. Sudah memperkuat tim London itu sejak 2017. Bersama The Eagles, Jairo sudah bermain sebanyak 75 kali dengan sumbangan 2 gol. Sam Lammers, lahir 30 April 1997, adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai striker untuk klub Bundesliga Eintracht Frankfurt, dengan status pinjaman dari klub Serie A.